Aku judulkan bagi kita hari ini Bapak Ibu, damai sejahtera karena salib. Mari kita buka ayatnya, Lukas 24 ayat 36. Setelah itu loncat ayat 39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Loncat ayat 39-nya. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Pertama, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Semula mereka kaget, semula mereka takut. Kenapa? Karena selama ini mereka tahu Yesus mati. Ada memang kabar-kabar tentang Yesus telah bangkit, tapi banyak di antara murid-muridnya yang tidak percaya. Itulah sebabnya ketika Yesus benar-benar hadir di tengah-tengah mereka, wah kaget, bener ini. Jangan-jangan bayangannya, jangan-jangan hantu, jangan-jangan segala macam. Makanya Yesus berkata tadi, hantu tidak punya tulang dan daging. Itulah sebabnya Yesus ingin membuktikan, aku ini bukan hantu. Ya, aku punya tulang dan daging. Kalau hantu tidak punya tulang dan daging. Amin ya Bu, amin. Itu sebagai bukti bahwa Yesus bukan hantu seperti yang semula mungkin diduga oleh murid-muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus tadi berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berkata damai sejahtera kepada murid-murid. Apa dasar dari damai itu? Mungkin sebagian orang berkata, damai itu Pak, kalau kantong saya tebal, duitnya banyak, depositonya banyak, nol-nolnya. Mungkin juga orang merasa damai, oh kalau sudah punya keluarga. Mungkin orang damai kalau sudah punya rumah, kalau sudah punya mobil, sudah punya segala macam, baru rasanya damai Pak, plong rasanya. Tapi Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dasarnya apa? Salib Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata, rabalah aku, lihat lubang di paku di tanganku, lihat lubang di kakiku. Dan itulah menjadi bukti apa? Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan itulah yang harus menjadi dasar damai bagi setiap orang Kristen. Karya salib Yesus. Kenapa Pak karya salib Yesus itu harus menjadi dasar damai kita? Karena di atas kayu salib inilah dosa kita ditebus. Itu yang harus menjadi dasar damai kita. Dosa kita sudah ditebus oleh Yesus. Di atas kayu salib inilah Yesus mengalami bilur. Dan ini menjadi pembayaran untuk kesehatan kita, untuk kesembuhan kita. Itulah yang membawa damai bagi kita. Saudara damai karena sekarang saudara sehat. Saudara damai karena saudara punya pengharapan akan disembuhkan. Yesus mati terkutuk di atas kayu salib supaya kita ditebus dari segala kutuk. Dan itulah menjadi dasar damai bagi kita, bahwa hari ini kita bebas dari kutuk. Karena itulah Yesus menunjukkan lubang paku di tangannya, lubang paku di kakinya, supaya setiap orang Kristen hari ini mengalami damai, bukan karena apa yang ada pada dunia ini, tapi hanya karena karya salib Yesus saja. Amin Bapak Ibu. Apakah salib Yesus itu akan menjamin kehidupan kita Pak? Oh pasti. Ketika saudara sungguh-sungguh percaya karya salib Yesus, maka kantong saudara juga pasti diberkati, akan menjadi tebal. Tapi juga udah pasti tidak ada pengeluaran ekstra karena kesehatan, karena kesembuhan, karena kebakaran, karena kecelakaan segala macam. Kenapa? Proteksi Yesus membuat saudara selamat, bebas dari mara bahaya celaka, sehingga tidak ada uang ekstra untuk semua pengeluaran yang tidak perlu tadi. Anak saudara juga dipagari, sehingga apa? Tidak ada pengeluaran ekstra untuk anak saudara sakit. Itulah sebabnya ketika kita fokus kepada Yesus, damai kita didasarkan kepada salib Yesus, maka semuanya terpelihara sempurna, sehingga saudara tidak resah atas karir saudara, tidak resah atas berkat saudara, tidak resah atas keluarga saudara, tidak resah apapun di dalam kehidupan saudara. Semuanya terpelihara sempurna karena salib Yesus telah membayar semuanya untuk setiap kita hari ini hidup berkemenangan. Amin ya Ibu. Nah, pada saat Yesus tadi tampil, ada satu orang yang ketinggalan, yang tidak datang, tidak hadir, absen. Saudara tahu kira-kira siapa namanya? Thomas. Murid-murid yang telah melihat Yesus bangkit tadi, yang hadir di tengah-tengah mereka, kemudian bercerita kepada Thomas, kemarin Yesus hadir di tengah-tengah kami. Wow, kami melihat Yesus benar-benar bangkit. Kami juga ngasih makan ikan goreng kepada Yesus. Ya, kalau di situ ada babi goreng, dikasih juga babi goreng. Babi hong dikasih juga. Kami juga telah memberikan ikan goreng. Tapi apa jawabannya Thomas? Aku tidak sekali-kali percaya sebelum aku tusuk lubang di tangannya, lubang paku di kakinya, lubang tombak di lambungnya. Benar kan? Itu jawaban Thomas, karena Bapak Ibu ya. Benar. Seminggu kemudian Yesus menampakkan diri lagi, dan pada saat itu Thomas hadir, tidak lagi absen ya Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 20 ayat 26 sampai dengan 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan
Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ayat 29 terakhir, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Saudara sudah melihat Yesus? Belum. Saudara percaya Yesus? Iya. Maka saudara adalah orang yang berbahagia. Makanya kita menjadi Kristen dan kita disebut adalah berbahagia, kata Tuhan Yesus. Itu versi bahasa Indonesia. Kalau versi bahasa Inggris, diberkatilah kamu yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Jadi saudara dapat dua hal. Dan Thomas, sebagaimana tuntutannya bahwa dia tidak percaya sebelum menusukkan jarinya di lambung Yesus, maka apa yang dia perkatakan itu terjadi, Bapak Ibu. Untuk mempertahankan imannya, dia mati martir. Saudara tahu di mana? Di India. Dia mati martir, tertusuk lambungnya oleh tombak, Bapak Ibu. Dan itu seperti nubuatan tentang bahwa Thomas berkata, aku tidak percaya kepada Yesus sebelum aku tusuk jariku ke lambungnya. Maka sebagaimana ucapan Thomas, seperti itu juga dia mati untuk mempertahankan kepercayaannya kepada Yesus. Iya, karena itulah bagi setiap kita hari ini, mari saudara adalah orang yang berbahagia. Saudara orang yang diberkati. Bahkan saudara mengalami damai sejahtera karena hari ini kita percaya karya salib Yesus. Inilah menjadi dasar kita percaya. Kenapa kita menjadi damai sejahtera berdasarkan salib Yesus? Karena disinilah dosa kita diampuni, disinilah kutuk kita ditebus, disinilah bilur Yesus membayar segala kesakitan kita, sehingga hari ini saudara bisa berhak untuk diberkati, untuk sehat, untuk selamat. Mari jadikan Yesus, karya salib Yesus sebagai dasar damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Mari kita masuk pada bagian yang kedua. Yesus memberikan damai sejahtera. Coba kita lihat ayatnya, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadaku, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Yesus memberikan kita damai sejahtera. Yesus mewariskan kita damai sejahtera. Yesus meninggalkan damai sejahtera bagi kita, supaya saudara bisa mengalami damai sejahtera di hidup saudara. Tetapi tadi saya minta garis bawahnya, tetapi ya, bukan damai sejahtera yang diberikan dunia. Jadi dunia juga bisa memberikan damai sejahtera loh Bapak Ibu. Tapi damai sejahtera yang emosional, damai sejahtera yang tidak menyelesaikan masalah, dan damai sejahtera yang sementara. Seperti apa Pak contoh damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia? Contohnya adalah misalkan saudara dengarkan musik lembut, redupkan lampu, wah tenang. Nah itu salah satu damai sejahtera. Tapi itu sementara. Tidak mungkin saudara terus-terusan dengarin musik lembut. Ya lampunya remang-remang. Saudara kan perlu kerja, saudara kan perlu beraktivitas. Bapak Ibu ya. Artinya apa? Itu sementara. Yang kedua, itu emosional dan tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena ketika saudara sakit, itu hanya menengkar rasa sakit saudara sementara. Setelah musiknya selesai, setelah semuanya selesai, maka saudara kembali menderita kesakitan. Artinya apa? Itu hanya sementara dan tidak menyelesaikan masalah. Ya, mungkin juga apa? Saudara mengalami resesi, kekurangan uang untuk segala macam keperluan. Saudara merasa tertekan, sesak gitu rasanya. Saudara dengerin acara hiburan, musik segala macam, lihat akuarium, lihat ada ikan, atau mungkin juga saudara ke puncak gunung, ya lihat pemandangan indah, atau mungkin saudara ke pantai berenang-berenang kayak ikan lumba-lumba dan segala macam. Itu memang menghibur sementara, tapi itu tidak permanen karena tidak menyelesaikan masalah saudara. Tapi Yesus memberikan damai yang kekal bagi setiap kita. Kenapa? Karena damai Yesus bukan emosional, damai Yesus menyelesaikan masalah kita. Saudara menderita karena sakit, Yesus datang, oleh bilurnya kita disembuhkan, damai kita. Saudara mengalami krisis, kekurangan dan segala macamnya, Yesus datang untuk kaya menjadi miskin, untuk kita menjadi kaya, untuk saudara diberkati. Amin Ibu. Artinya apa? Perasaan tertekan tadi hilang. Jadi solusi masalah langsung diberikan. Karena itulah damai Yesus lebih dahsyat dibandingkan damai yang ditawarkan oleh dunia. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, kalau saudara mengalami masalah, jangan cari solusinya, jangan cari solusi damainya di dunia. Itu sementara, itu emosional, itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi cari Yesus, maka saudara mendapatkan damai yang kekal. Sebab apapun masalah kita, langsung
juga diberikan solusinya. Amin Bapak Ibu. Pak, apakah kita boleh nonton? Ya boleh-boleh aja, boleh-boleh aja hiburan. Tapi jangan saudara harapkan solusi masalah saudara pada film tadi. Solusi masalah kita hanya pada Yesus saja. Sebab Yesus adalah jawaban kita. Apapun masalah kita, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah jalan keluar. Di dalam Yesus tidak ada jalan buntu. Pertama, Yesus itu adalah jalan. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Amin ya Bu. Yang kedua, Yesus itu adalah pintu. Artinya apa? Nggak pernah ada jalan buntu. Karena apa? Selalu ada pintu yang terbuka bagi kita. Amin Bapak Ibu. Pak, kadang-kadang pintunya tertutup Pak. Oh, jangan khawatir. Ketika pintu Yesus tertutup, karena Yesus telah membukakan kita yang lebih besar lagi. Gerbang Tuhan telah terbuka bagi kita. Jadi seringkali kadang-kadang pintu itu terkesan tertutup. Tapi saudara jangan khawatir, jangan bersungut-sungut. Kenapa? Karena di sebelahnya ada gerbang yang telah terbuka bagi setiap kita. Saudara diberkati lebih besar lagi. Amin. Karena itulah tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena setiap kita akan diberikan berkat. Tidak ada pernah jalan buntu. Karena Tuhan adalah jalan dan pintu atas segala masalah kita. Amin Bapak Ibu. Kembali lagi kepada ayat Yohanes 14 ayat 7. Damai sejahtera ku tinggalkan bagi, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Syarat saudara untuk mengalami damai sejahtera Yesus adalah jangan gentar dan gelisah hatimu. Lalu Pak, bagaimana cara menghindarkan jangan gentar dan gelisah hatimu? Saudara tahu bagaimana caranya? Serahkan gentar dan gelisah hati kita kepada Tuhan. Pak, kalau datang lagi Pak, serahkan lagi kepada Tuhan. Gentar dan gelisah hatimu. Datang lagi Pak, serahkan lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita serahkan khawatir kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Yesus, sebab Ia, Yesus, yang akan memelihara kamu. Misalkan saudara gelisah apa? Anak saudara, ya sudah malam belum pulang-pulang. Serahkan gelisah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara anak kita. Anak kita dibebaskan dari mara bahaya celaka. Amin Ibu. Mungkin saudara gelisah hati saudara, uang kontrakan belum ada, tapi masa waktu jatuh temponya sudah dekat. Gelisah, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara saudara. Tuhan akan memberkati sehingga pas jatuh tempo, pas juga saudara bisa membayar. Ketika saudara juga akan membayar uang sekolah anak saudara, butuh uang lebih besar, butuh uang lebih banyak, serahkan gelisah saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati saudara sehingga pas jatuh tempo saudara mampu membayar uang sekolah anak saudara. Jadi saudara banyak bisa mengalami gelisah, bisa banyak mengalami khawatir. Kenapa? Karena masalah di dalam kehidupan kita bisa datang membuat kita gelisah. Tapi saudara punya Yesus, serahkan kepada Yesus, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Amin ya Bu. Sama seperti saudara juga, misalkan saudara punya saudara kaya yang sangat peduli kepada saudara. Pokoknya uang sekolah anak saudara akan ditanggung sama dia. Kalau orang tadi berkata demikian, saudara menjadi tenang, lega. Saya tidak punya beban lagi untuk membayari uang sekolah anak saya. Atau mungkin anak saudara dapat beasiswa, maka saudara tidak perlu lagi gelisah tentang bagaimana membayar uang sekolah anak saudara. Sudah negara yang bayar, sudah perusahaan yang membayar uang sekolah anak saudara, maka saudara tidak perlu gelisah lagi. Benar Bapak Ibu? Apalagi Tuhan Yesus. Yesus telah menanggung segala masalah kita, segala kutuk kita, segala apapun di dalam kehidupan kita. Maka saudara serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjamin kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya jangan gelisah dan khawatir hati kita, tapi serahkan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka karyanya ajaib, karya salibnya, tangan yang besar, tangan yang berkuasa akan menolong kita untuk membawa kita keluar dari masalah kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa Yesus bisa memberikan damai sejahtera bagi kita? Karena Yesus adalah Raja Damai. Kalau dunia itu tidak Raja Damai, Raja Masalah. Apalagi iblis, wah itu problem maker itu Bapak, pembuat masalah. Tapi Yesus adalah Raja Damai. Itulah sebabnya kita bisa berharap kepada Yesus untuk dapatkan damai. Saudara hanya bisa berharap kepada seseorang yang saudara tahu orang itu berkelimpahan. Saudara bisa berharap bantuan, nasihat kalau orang itu memang berhikmat, bijaksana, yang selama ini saudara kenal. Benar Bapak Ibu? Saudara tidak akan pernah minta nasihat kepada orang yang bodoh. Saya yakin itu. Benar Bapak Ibu? Tapi saudara akan minta nasihat kepada orang yang saudara tahu bijaksana dan pintar. Hal yang sama juga, saudara tidak akan pernah minta bantuan kepada orang yang kekurangan, tapi saudara akan minta bantuan kepada orang yang berkelebihan. Hal yang sama juga dengan Bapak Gembala Sidang kita. Kenapa beliau suka selalu berkata korban, selalu korban, selalu korban. Korban itu artinya memberi. Kenapa selalu dalam pikiran beliau itu selalu berkorban, memberi?
Karena beliau sudah berkelimpahan. Orang di luar sana tidak akan pernah berkata korban, korban, memberi, memberi. Kenapa? Mereka sendiri kekurangan. Apa yang diberi? Kalau Bapak Gembala Sidang kita itu berkelimpahan. Sebelum jadi pendeta aja punya apotek 7, punya pabrik obat 7, boro-boro 7, satu aja sudah kita lumayan lah orangnya, hidupnya lumayan. Apalagi 7 apotek, pabrik obatnya 7 lagi. Wah, itu luar biasa tuh Bapak Ibu. Sehingga beliau pernah berkata kepada saya, setiap bulan keuntungan itu bisa beli ya pada saat itu Mercedes setiap bulan. Kalau sekarang itu mungkin yang lebih Bentley kalau yang pokoknya paling mewah gitu Bapak Ibu. Selalu keuntungannya setiap bulan. Itulah sebabnya beliau selalu bisa berkata korban, memberi dari kelimpahan. Nah, kalau orang tidak punya kelimpahan, bagaimana bisa memberi? Hal yang sama juga dengan di Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu suami mengasihi istrinya adalah kasih agape, kasih Allah. Kenapa? Karena diperbandingkan dengan kasih Kristus kepada jemaat. Kasih Kristus kepada jemaat adalah kasih agape, itu kasih Allah. Berapa Ibu? Jadi suami mengasihi istri, kasih agape, kasih Allah. Pak, bagaimana mungkin Pak? Suami kan manusia. Bagaimana mungkin suami bisa mengasihi istri dengan kasih Allah Pak? Itu mungkin kalau sebelumnya suami sudah menerima kasih Allah di dalam dirinya. Jadi suami dipenuhi dulu kasih Allah, barulah dia mampu dan bisa mengasihi istrinya dengan kasih Allah tadi. Nah, kalau suami belum pernah mengalami kasih Allah, apa yang bisa dikasih untuk mengasihi agape kepada istrinya? Jadi ketika Efesus 5 ayat 25 dikatakan, suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat, itulah tuntutan Allah untuk suami mengasihi istri dengan kasih agape, kasih Allah. Dan itu mungkin terjadi kalau sebelumnya suami punya kasih Allah, telah mengalami kasih Allah, telah dipenuhi oleh kasih Allah di dalam hidupnya. Dan puji Tuhan, saudara bisa mengalami kasih agape dari suami saudara. Iya, ibu-ibu, saudara bisa mengalami kasih agape dari suami. Kenapa? Karena kita di dalam Tuhan, Roh Kudus di dalam kita, maka kasih agape itu kita punya. Kalau tetangga sebelah, sampai kapanpun mereka tidak pernah punya kasih agape. Karena kasih agape tadi hanya diberikan oleh Roh Kudus. Dan mereka tidak pernah punya Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka belum dikuduskan oleh darah Yesus. Hanya orang yang dikuduskan lewat percaya Yesus baru punya Roh Kudus. Dan punya Roh Kudus barulah mereka punya kasih agape. Dan suami orang Kristen itu punya kasih agape. Maka suami siap mengasihi kasih Allah kepada istrinya, siap korban, siap mati bahkan. Amin Ibu. Kalau tetangga sebelah enggak Bapak Ibu, malah dibagi 4 orang. Bagaimana mungkin kasih agape dibagi 4 orang? Karena itulah ibu-ibu yang menikah secara Kristen beruntung. Jadi hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Allah yang mempersatukan, Allah yang menjadi saksi, Allah yang memelihara. Kalau mereka enggak, ansip juga bisa memisahkan. Mereka bisa saling memisahkan diri. Iya, kalau kita enggak, bahkan si suami dan istri juga enggak bisa memisahkan. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah, hanya Allah sendiri yang bisa memisahkan. Jadi kita punya dulu, baru kita bisa memberi. Hal yang sama juga dengan Yesus, bisa memberikan damai karena Yesus adalah Raja Damai. Mari kita masuk kepada bagian ketiga, nubuat Yesaya tentang Yesus Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Anak dilahirkan, putra diberikan. Apa bedanya sih Pak? Anak Yesus dilahirkan benar di Betlehem, tapi putra Allah itu diberikan Allah kepada kita, dikaruniakan Allah kepada kita. Karena Yesus ada sebelum dia dilahirkan. Paham? Makanya dibedakan itu, anak dilahirkan, putra diberikan. Oke, itu diberikan ya. Oke, lanjutkan lagi. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Makanya Yesus bisa memberikan damai sejahtera karena Yesus adalah Raja Damai. Kalau orang lain nggak bisa memberikan damai. Kenapa? Lah mereka sendiri nggak damai. Apa yang mereka kasih? Jadi hanya di dalam Yesus kita bisa dapatkan damai. Di dalam Yesus dunia bisa dapatkan damai karena Yesus adalah Raja Damai. Di luar sana karena mereka tidak punya damai, resah terus, ya ribut terus, ya makanya hasilnya juga ribut terus, tidak ada damai. Tapi Yesus adalah Raja Damai. Itulah sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti akan mendapatkan damai dalam hidupnya. Dan itu yang terjadi pada saat Natal. Pada saat Yesus lahir, maka malaikat di surga berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi yang berkenan kepada Yesus, yang berkenan kepada Dia. Damai sejahtera di bumi yang berkenan atau yang menerima Yesus.
Coba kita lihat ayatnya ya. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Satu, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ketika Yesus lahir ada dua hal yang terjadi. Pertama adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kenapa bisa terjadi ketika Yesus lahir kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi? Karena ketika Yesus lahir, di situ terjadi pertobatan. Pada saat Yesus lahir, siapa yang terlihat bertobat pada saat itu? Pertama adalah orang Majus. Itu bukan orang Yahudi, itu orang Persia. Ya, mereka bertobat, mereka datang dari negeri mereka, jauh di timur, datang ke, awalnya kemana mereka datang? Yerusalem. Kenapa mereka datangnya ke Yerusalem? Tidak langsung ke Betlehem. Saudara tahu kenapa? Karena Yerusalem adalah pusat agama dan pemerintahan orang Israel. Logikanya apa, Bapak Ibu? Raja lahir ada di mana? Ya di pusat pemerintahan dong, di kerajaannya. Di mana pusat kerajaan? Yerusalem. Jadi awalnya logika, raja lahir pasti di Yerusalem. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Iya dong, makanya orang Majus pertama kali datangnya ke Yerusalem. Baru dari Yerusalem lah mereka kemudian dapat informasi bahwa ada nubuatan bahwa juru selamat Mesias itu lahir di Betlehem. Barulah mereka pergi ke Betlehem. Nah, ketika mereka datang ke Betlehem, mereka berjumpa dengan Yesus, raja yang luar biasa, raja di atas segala raja, tapi lahirnya di kandang domba. Kayaknya kayak rada aneh gitu, Bapak Ibu. Benar nggak, Bapak Ibu? Saudara aja yang tidak raja lahirnya di rumah sakit minimal lah, atau dukun beranak gitu, Bapak Ibu. Tapi nggak di kandang. Ada di kandang babi atau di kandang kuda, ada kandang domba. Nggak ada ya, rasanya nggak ada ya, nggak ada. Semiskin-miskin orang nggak ada di kandang hewan lah. Tapi Yesus di kandang hewan. Iya, di kandang domba. Kenapa lahir di kandang domba? Saudara tahu apa? Karena planning Allah, rencana adalah Yesus menjadi anak domba Allah. Anak domba lahir di mana? Ya di kandang. Anak domba Allah kan nanti Yesus kan? Makanya lahirnya di kandang. Iya, kenapa Yesus harus lahirnya di kandang sebagai anak domba? Karena Yesus kelak akan menjadi anak domba Allah yang menanggung dosa dunia, yang akan mati menebus dosa dunia. Oke, jadi domba itu adalah korban. Nah, ketika orang Majus datang ke kandang, maka orang Majus memberikan 3 benda. Apa 3 benda tadi? Emas, kemenyan, dan mur. Itu 3 punya makna besar. Pertama, emas. Ya, emas pada zaman dulu hanya dipakai oleh raja-raja bangsawan. Ketika orang Majus memberikan emas, itu artinya apa? Mereka menyembah Yesus sebagai raja. Oke, itu pernyataan orang Majus, Yesus adalah raja. Yang kedua, apa yang dipersembahkan? Kemenyan. Sejak zaman dulu sampai sekarang, kemenyan berkaitan dengan roh-roh, baik roh Tuhan maupun roh setan. Kalau tiba-tiba di Grand Mall ini ada kecium bau kemenyan, apa dalam pikiran saudara? Siapa nih manggil hantu ini, manggil roh-roh, benar? Manggil Nyilor Kidul, manggil Biku Ganjang atau Biku apa? Ya, segala macam lah gitu. Benar Bapak Ibu ya? Nah, ketika orang Majus itu memberikan kemenyan, itu sama dengan pernyataan mereka. Mereka menyembah Yesus sebagai Tuhan. Yang ketiga, mur. Mur itu apa? Itu wangi-wangian. Sama seperti Nikodemus pada saat Yesus mati memberikan mur, minyak gaharu. Benar Bapak Ibu? Itu parfum. Kalau sekarang orang mati biasanya peti jenazahnya dikasih parfum. Biasanya 4711, si nyong-nyong gitu, Pak. ya kan, biar wangi kan? Iya kan, si nyong-nyong. Benar, parfum si nyong-nyong gitu, Bapak Ibu ya. Itulah pokoknya. Benar kan, Bapak Ibu ya? Jadi supaya wangi, jangan sampai bau mayat gitu, Bapak Ibu. Ya, jadi itu artinya apa? Ketika dikasih parfum, supaya menjadi pusat perhatian. Nah, orang Majus juga memberikan mur, itu sama dengan apa? Mereka menyembah Yesus sebagai pusat dalam hidup mereka. Itu luar biasa ya. Emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus menyatakan Yesus sebagai raja, menyatakan Yesus sebagai Tuhan, menyatakan Yesus yang utama bagi mereka. Maka hendaknya kita juga demikian. Itulah menjadi pertanda pertobatan kita, kelahiran Yesus untuk orang bertobat. Dan ketika orang bertobat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka pasti memuliakan Tuhan. Tidak ada orang bertobat maki-maki Tuhan. Ada? Nggak ada ya. Pasti orang bertobat pasti memuliakan Tuhan kan, memuji Tuhan kan. Itulah sebabnya dikatakan tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jadi lewat kelahiran Yesus, lewat Natal, lewat orang bertobat, maka orang pasti akan memuliakan Allah. Yang kedua juga, para gembala itu juga datang, itu juga tanda pertobatan. Datang melihat Yesus Bapak Ibu. Dan ketika mereka pulang, apa yang mereka lakukan? Memuji Tuhan kan? Memuji Tuhan, iya Bapak Ibu. Ketika mereka pulang, Bapak Ibu kembali ke ladang, kembali ke peternakan mereka, iya mereka memuji Tuhan. Jadi apa? Pertobatan menandai kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan itu dimulai ketika mereka menerima Yesus lewat pertobatan mereka. Amin Bapak Ibu. Makanya ketika Yesus lahir,
malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu satu. Yang kedua apa tadi Bapak Ibu? Damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya, yang berkenan kepada Yesus. Jadi ketika orang berkenan kepada Yesus, atau percaya kepada Yesus, atau bertobat dengan percaya Yesus, maka mereka mengalami damai. Ya, kenapa mereka mengalami damai? Kenapa manusia mengalami damai di bumi ketika mereka menerima Yesus? Karena Yesus adalah Raja damai. Kecuali kalau ada raja teroris gitu, hidup mereka suka ngebom, bawa bom ke Thailand, ledakan di situ. Mereka nggak ada damai, berapa Ibu? Ada nggak orang Kristen yang meledakkan diri? Rasanya jarang sekali ya, jarang sekali. Kenapa? Karena kita punya Yesus, ada Raja damai. Kalau nggak ada Raja damai, ya sebaliknya dari Raja damai adalah Raja huru-hara. Makanya mereka huru-hara terus. Ya, kita punya syukur kita punya Yesus, Raja damai. Maka saudara juga bisa mengalami damai di bumi ini di antara orang-orang. Jadi orang-orang ada bisa percaya, orang-orang ada yang tidak menerima Yesus. Tapi bagi setiap kita percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh bertobat, maka damai sejahtera Yesus akan kita alami di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama, paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala.